hak kita yang rancak di pinggir. Adalah Oh, adalah ada tuh recording. Oke, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi organel sel dan fungsinya. Sebelumnya kita berdoa dulu dipimpin oleh Jaini. Ayo nak Jaini, berdoa dulu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk menunjang kesemangatan kita untuk belajar. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memasuki organel sel dan fungsinya, ada yang tahu tentang sel untuk pertemuan kemarin? Ada yang masih ingat? Nurin, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, Bu. Ya. Roro, sel apa? Sel itu sebagai unit struktural dan fungsional, Bu. Ya. Depi, apa yang Depi ketahui tentang sel? Itu ada Depi. Ke Sapitri deh, apa itu sel? ulun kada ingat, Bu. Ay. Tadi kata Roro apa? Jaroro unit struktural dan fungsional. Ya, jadi masih ingat ya beberapa tentang sel. Sel itu adalah unit terkecil makhluk hidup, merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Nah, ada yang tahu ini permainan apa? Rubik, Bu. Ya. Apa hubungannya dengan sel? Ada yang tahu? Rubik itu bentuknya apa? Kubus. Kubus. Kubus artinya Kotak. dia mempunyai volume kan? Nah, jadi hubungannya dengan sel, kan dia terdiri dari kotak-kotak kecil, terus baru dia menjadi kotak. Nah, kalau hubungannya dengan sel sama seperti badan kita ini terdiri dari beberapa organ, dan organ itu terdiri dari beberapa sel penyusun organ, seperti itu. Jadi, bagian terkecil itu menyusun untuk bagian terbesar, seperti itu. Paham? Ibu lanjut ya, ada yang ditanyakan? Ya, lanjut. Mengapa kita butuh energi? Depi bisa menjawab? Mengapa kita butuh energi? Kenapa, Karena untuk Sapitri? melakukan kegiatan sehari-hari perlu energi, Bu. Ya, jadi kenapa kita butuh energi? Karena kita memiliki namanya sel mitokondria yang akan kita bahas di bab nanti. Nah, jadi kenapa kita butuh energi? Karena kita butuh tenaga untuk menjalankan seluruh aktivitas kita. Nah, sel itu juga butuh asupan, namanya ATP. Jadi kita harus makan untuk memenuhi asupan yang disebut ATP tersebut. Nah, dari gambar keduanya, yang gambar pertama itu adalah daging sapi, dan yang gambar kedua adalah potongan dari semangka. Apa perbedaannya? Nurin, apa perbedaannya?
Perbedaannya, Bu. Teksturnya. Teksturnya kenapa? Kalau daging kan itu lembek, Bu. Ya, Sedangkan kulit buah semangka keras. ya. Ya, Bu. Ya, benar. Jadi, hubungannya dengan sel, nanti kita akan membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan contohnya daging sapi, sel tumbuhan contohnya buah semangka. Apa yang membedakannya yang tadi benar diutarakan oleh Nurin, kalau teksturnya. Nah, teksturnya ini berhubungan dengan membran plasma dan dinding sel yang akan kita bahas di materi sel dan fungsinya. Tipe sel. Nah, tipe sel di sini ada dua, prokariotik dan eukariotik. Kalau prokariotik, sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan bagian genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Jadi, prokariotik ini biasanya ada di bakteri. Nah, sel penyusunnya itu sederhana, ada pilip, plasmid, ribosom, sitoplasma, membran sel, dinding sel, kapsul. Nah, ini eukariotik. Nah, eukariotik sel yang memiliki nukleus atau membran inti yang sebenarnya atau materi genetik DNA yang dibungkus oleh membran inti. Jadi eukariotik ini contohnya merupakan sel hewan dan sel tumbuhan, dan penyusunnya pun kompleks, terdiri dari beberapa macam organel sel, lebih kompleks dari prokariotik. Nah, dari yang di dalam ini tadi, yang di dalam sel eukariotik ini kita bahas satu persatu organel selnya. Yang pertama, membran plasma. Membran plasma ini adalah bagian terluar dari sel. Sifatnya selektif permeable atau semi permeable sebagai proteksi dan pemberi bentuk tubuh. Kenapa selektif permeable? Karena membran plasma itu dia hanya bisa dilalui oleh ion dan senyawa tertentu. Jadi ini penyusunnya ada protein intrinsik, yaitu protein yang ada di permukaan membran plasma, dan protein ekstrinsik yang ada di bagian bawah membran plasma. Membran plasma ini terdiri dari protein, terus lipid. Gliko itu glukosa, protein, lipid itu lemak. Jadi cara untuk mengingat membran plasma adalah glipro, glipid, dan untuk mengingat protein yang menyukai air dan yang tidak menyukai air itu probik dan frolik. Nah, hidrofilik adalah, ada yang tahu hidrofilik itu protein apa? Sapitri? Protein hidrofilik itu suka air atau tidak? Suka, Bu. Kalau hidrofilik? Iya, tidak suka. Ya, jadi protein probik, frolik. Nah, itu cara mengingatnya. Nah, lanjut dinding sel. Untuk membran plasma tadi, membran plasma itu biasanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Tapi yang cuma memiliki membran plasma itu adalah sel hewan. Dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Fungsinya pelindung dari gangguan mekanis, pemberi bentuk bagian luar, mencegah penyerapan air secara berlebihan. Nah, mengapa dinding sel itu keras? Tadi kan teksturnya kalau daging itu lembek, kalau tumbuhan itu keras. Keras itu karena tadi penyusunnya. Kalau membran plasma, penyusunnya itu ada lipid, makanya dia lembek, ada lemak. Sedangkan dinding sel itu penyusunnya adalah pektin dan selulosa. Pektin dan selulosa ini senyawanya membuat sel-sel penyusun dari dinding sel itu mengeras. Nah, jadi cara mengingatnya adalah pekselosa.
pektin dan selulosa adalah penyusun dari dinding sel yang menyebabkan dinding sel mengeras. Nukleus. Nukleus ini adalah bagian tengah dari sel. Nah, bagian dari tengah sel. Nukleus ini disebut juga dengan inti sel. Dia prosesnya mengendalikan proses genetik, metabolisme, terus menyimpan informasi genetik dan tempat penggandaan replikasi DNA. Jadi di dalam nukleus ini terdapat materi genetik untuk pewarisan sifat dan terdapat juga ada DNA dan RNA. Sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah cairan di luar dari organel yang dibungkus oleh membran plasma. Cairan yang 90%-nya adalah air penyusunnya. Sisanya adalah zat-zat tertentu atau senyawa-senyawa tertentu seperti lipid, protein, dan lain-lainnya. Tempat organel sel dan sitoskeleton untuk terjadinya pergerakan sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme dan penyimpanan molekul organik. Ribosom. Nah, ribosom ini adalah bagian dari organel sel yang berbentuk bulat tersebar di permukaan sitoplasma. Fungsinya sebagai sintetis protein. Nah, yang mencirikan ribosom adalah ribosom itu punya asam amino. Jadi cara mengingatnya ialah riboasmino, artinya ribosom punya asam amino. Retikulum endoplasma. Tolong Nurin bacakan fungsinya yang di bawah. Fungsinya, Bu. Ya. Sintesis lipid membentuk fosfolipid pada membran. Pada membran sintesis protein sekretori. Nah, jadi fungsi dari RE ini adalah sintetis lipid, membentuk fosfolipid dan pada membran. Sintetis lipid ini terdapat pada RE halus. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai bintilan ribosom, jadi fungsinya hanya mensintetis lipid. Sedangkan yang RE kasar itu dia punya bintilan berupa ribosom. Makanya RE-nya kasar. Jadi, fungsinya adalah sebagai sintetis protein sekretori. Badan Golgi. Tolong bacakan Sapitri. Fungsinya. Yang mana, Bu? Badan Golgi, Kak, Bu? Ya. Jadi, fungsi badan Golgi itu yang pertama membentuk membran plasma. Yang kedua, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Badan Golgi juga berperan dalam sekresi yang berisi enzim sekresi. Terus, badan Golgi membentuk akrosom. Nah, jadi itu adalah fungsi-fungsi dari badan Golgi. Badan Golgi itu bentuknya seperti kantung pipih yang berlapis. Nah, jadi dia juga punya lumen di ujung kantung-kantungnya. Kemudian dia membentuk membran plasma. Jadi membran plasma ini adalah pembentuknya tuh adalah badan Golgi, makanya disebut sebagai alat sekresi sel. Lanjut. Lisosom, tolong bacakan Roro. Lisosom. Yang bawah itunya, Kak, Bu? Ya. Peran intrasel. Yang kedua proses fagositosis, lalu ada autofagi dan autolisis. Nah, jadi lisosom ini ciri khasnya dia mempunyai enzim yang namanya enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini membantu proses yang namanya fagositosis, autofagi, dan autolisis. Kalau fagositosis ialah sel ini berfungsi untuk memakan bagian sel yang tidak terpakai atau sudah rusak.
Jadi autofagi juga fungsinya berfungsi sebagai penghancur sel yang rusak tapi didegenerasi lagi dengan sel yang baru. Contohnya itu seperti kalian tahu kan kalau katak itu waktu muda dia punya ekor. Sedangkan ketika dia dewasa ekornya mereduksi. Itu adalah fungsi dari fagositosis dan autofagi. Tapi fagositosis biasanya itu contohnya seperti kayak kita sedang sakit, terus ada sel asing yang masuk. Nah, biasanya sel-sel yang untuk mempertahankan imun itu akan memakan sel yang asing itu sebagai pertahanan tubuhnya. Itu fagositosis. Tapi fagositosis ini ada yang memakan selnya tuh yang dalam bentuk padat dan ada yang bentuk cair. Kalau autofagi tadi yang mereduksi bagian sel yang tidak digunakan atau rusak, sama fungsinya dengan autolisis. Intinya di lisosom ini ada enzim hidrolitik yang bisa mendegenerasi sel baru. Mitokondria. Mitokondria ini dijuluki dengan the house of power. Power of house, ya salah. The power of house karena dia mempunyai energi yang berupa ATP dan fungsinya sebagai respirasi sel. Nah, inilah yang memproses bila kita makan, kita mengonsumsi karbohidrat atau protein, diubah menjadi ATP itu adalah fungsinya dari salah satunya mitokondria. Dia memproses ATP agar ATP itu bisa digunakan secara maksimal. Selanjutnya plastida. Plastida ini adanya di sel tumbuhan karena dia memiliki leukoplast, kromoplas, dan kloroplas. Leukoplast, tolong Depi, apa itu leukoplast? 1,55 GB ini enak. Saya, Leukoplast kah, Bu? Ya. Leukoplast itu yang warnanya transparan ya lah, Bu. Ya, lebih tepatnya tidak memiliki warna. Jadi, Nah, itu, Bu. plastida ini mempunyai pigmen, sel-selnya mempunyai pigmen yang tidak memiliki warna itu diatur oleh leukoplast. Sedangkan kromoplas adalah zat yang pigmen yang berwarna kromatin. Nah, untuk kloroplas itu yang berwarna hijau. Vakuola tumbuhan, tolong bacakan Anida. Vakuola tumbuhan menyimpan gas dan senyawa organik. Tempat penyimpan pigmen daun, buah, dan bunga. Menyimpan air, menyimpan senyawa beracun atau aroma yang tidak sedap. Ya, Udah, terima Bu. kasih. Nah, jadi vakuola ini disebut juga sebagai turgiditas pengatur penyimpanan air dalam sel. Nah, kemudian vakuola ini ukurannya besar ada di tumbuhan, jarang ada di hewan. Tapi jika ada pun ukurannya lebih kecil dari vakuola tumbuhan. Sentriol. Nah, sentriol ini bentuknya seperti bintang, fungsinya pengaturan pembelahan sel. Jadi, yang membuat sel-sel di tubuh kita, misalnya kita bertambah tinggi, terus rambut kita bertambah panjang, kuku kita bertambah panjang. Nah, itu adalah fungsi dari sentriol, karena dia pengaturan pembelahan sel. Selnya terus membelah dan menjadi banyak, dan tumbuh pesat. Itu adalah fungsi dari sentriol. Nah, karena kita membahas sel tumbuhan dan sel hewan, ini perbedaannya. Tadi, Ibu bilang kalau dinding sel pada sel hewan itu tidak ada, tapi di tumbuhan itu ada.
Vakuolanya berukuran kecil di sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan berukuran besar. Plastidanya tidak ada, tapi di tumbuhan tadi ada 3, leukoplast, kromoplast, dan kloroplas. Sentrio di dalam sentrosom, sel hewan ada, sedangkan sel tumbuhan tidak ada. Nah, mungkin materi itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk kuis? Ada? Atau ada yang bingung? Berarti sudah paham ya? Sudah paham? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Nah, Ibu akan bagi 2 kelompok besar. Kelompoknya ada, yang kelompok pertama ada Jaini, Anida, dan Roro. Dan tim 2 ada Devi, Nurin, dan Sapitri. Nah, untuk tim pertama, jadi sistem kuisnya itu tim pertama dulu, baru tim kedua. Kalau tim pertama tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan, maka tim 2 bisa merebut merebut dan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk tim pertama tadi, Anida, Roro, dan Jaini. Siap ya? Poinnya 50. Bu, Roro sama Jenny nggak ada suaranya. Ada Bu, ada hadir. Hadir. Jenny nggak ada, Bu. Jaini. Biar aja dah. Ini hilang, Bu. Ini sungguh tidak adil. Gak apa-apa, Bu. Jadi tetap Nurin gak ada juga, Bu. Berarti kita adil. Ya sudah, Bu. Dua-dua aja. Ya udah dua-dua aja Di ya. sini hilang, Bu. Tim 1, Roro dan Anida. Aku adalah menyimpan gas dan senyawa organik. Bentar ya. Nah ya. Aku juga mengatur turginitas sel karena menyimpan air. Aku dilindungi tonoplas. Aku adalah dalam waktu Pakuola Bu. menit. Pakuola. Fix. Benar Bu. Jawabannya adalah Vakuola. Ini clue kalau kalian tidak bisa jawab. Kalau kalian memilih Ada nggak Bu? Kalau kalian memilih clue, poinnya setengah. Poinnya jadi 25. Jadi tim 1 50 ya. Ya. Nah, tim 1 lagi. Roro sudah jadi Oh, tim 1 terus, Bu. Kami gak dapet dong. belum. Aku bisa membentuk membran plasma dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Apa? Badan Golgi. Aku juga mempunyai enzim yang berfungsi sekresi. Badan Golgi. Yakin? Ya, badan Golgi. Yakin Bu? Yakin. Benar. Jawabannya badan Golgi. Yeay. 100 poin untuk tim 1. Tim 2. Sapitri dan Devi. Aku bisa mengendalikan proses metabolisme dari teman-temanku. Bahkan aku adalah tempat informasi genetik. Aku adalah Sapitri dan Devi. Inti sel, Bu. Jawabannya. Inti sel, Bu. Fix? Tinggi. Oke, jawabannya adalah inti sel atau nukleus. Nukleus. Terlalu gampang ya. Enggak juga, Bu. Aku bisa mensintesis lipid dan juga protein. Aku adalah Retikulum endoplasma, Bu. fix. Iya. Ya, benar. Poin 100. Loh. Lagi, Bu. Nah,
lihat dengan baik gambar di atas. Ini rebutan ya. Oke. Dengan baik. Nah, Iya, unlimited. Oh. jadi soalnya adalah membran itu kan ada membran. Membran tersusun oleh dua senyawa. Sebutkan. Apa? Nggak tahu, Bu. Masa nggak tahu? Tadi kan ada singkatannya. Oh, Asam amino, Bu. Salah. ulun Bu. Iya, Ribosom. tidak. Ribosom. Salah. Membran plasma deh, kan ini membran nukleus, membran plasma. Dia penyusunnya sama kayak membran plasma. Oh, Ya. Ibu, tim 2, Bu. Ya, Devi. Selulosa nggak, Bu? Protein. Betul. Poin 50 jadi 150. Perhatikan lagi dengan saksama. Nah, di situ ada Re halus. Fungsinya, Tim 2, Bu. ya Devi. Sekresi lemak. Sintesis lemak. Ya benar. Poin 50 jadi 200. Wow. Anida. Nah, ini diam saja. Ini fungsi dari gambar sentrosom ini. Fungsinya apa? Poin 25. Tim 2, Bu. Ya, Devi. Ini Devi terus Pembelahan ya. sel, Bu. Pembelahan sel, Bu. Ya, betul. Satu lagi pertanyaan ini supaya poinnya 50. Devi lagi, Bu. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan sentriol ini memang cuman ada di sel hewan? Apa yang menjadi ciri khasnya? Tadi ada di tabel. Ibu jelaskan. Ayo, Kak Fitri. Bantuan, Bu. Roro. Ulun Bu. Ya, Anida apa? Karena ada di sentrosom. Nah, iya betul. Yeay. Poin 25. Berarti 125 dan 275 untuk tim 2. Yeay. Terakhir. Ini gambarnya apa? Sel apa? Ulun Devi, Bu. Bu. Anida duluan. Plastida. Ibu. Ya, betul. 50 berarti 175. Ini 50 lagi. 50 lagi poinnya. Ciri khasnya dia punya 3. Apa itu? Ulun Bu. Devi, Bu. Devi, Bu. Roro. Devi, Bu. Ibu Devi dulu, Bu. Tromoplas sama kloroplas, Bu. Iya. Betul. Poin dari 225. Poin dari tim 2, 275. Jadi pemenangnya adalah tim 2. Nanti Ibu kasih hadiah berupa bonus nilai. Yeay. Tapi jangan berkecil hati untuk tim 1 karena juga dapat bonus nilai. Tidak sebanyak kelompok 2. Nanti Ibu akan memberi kalian per kelompok LKPD. Kalian jawab, nanti kirim ke email Ibu. Terus ada kuis mandiri. Kuis mandirinya ini berupa soal pilgen atau esai. Nanti kalian juga kirim ke email Ibu sesuai waktu yang ditentukan. Jadi sudah mengerti anak-anak? Sudah. Bu. Paham pelajaran hari ini? Paham, Bu. Paham. Tolong simpulkan, Sapitri.
Jadi Sel itu tadi merupakan bagian dari makhluk hidup yang paling kecil. Ya. Habis itu sel itu terdiri dari fungsional dan struktural pada makhluk hidup. Ya. Habis itu di dalam sel itu terdapat banyak bagian, Ibu. Jadi ada inti sel atau nukleus, ada mitokondria, ada ribosom, ada badan Golgi, dan lain-lain. Kloroplas, plastida, dinding Ya. sel, Bu. Ya, betul sekali, pintar Sapitri. Untuk Anida, fungsi dari ribosom apa? Mensintesis protein. Fungsi dari mitokondria? Sumber energi. Ya. Ya. Untuk Rama, fungsi dari badan Golgi? Membentuk membran plasma, Bu. Ya, terus fungsi dari lisosom? Di lisosom itu tadi ada sel yang untuk memakan sel-sel rusak, Bu. Namanya apa? Fagositosis. Selain itu, ada 3 kan? Autofagi sama autolisis. Ya. Depi, fungsi dari plastida apa? untuk Ayo, biar kadang ngantuk. Fungsi dari plastida tadi untuk ada 3. untuk memberi warna, Bu. Ya, Terus untuk fotosintesis, Bu. Ya, Sama penyimpanan makanan, Bu. penyimpanan makanan adalah vakuola. Oh iya, beda, Bu. Plastida tadi ada 3, apa aja? Leukoplas, kromoplas, kloroplas. Fungsi dari sentriol? Belahan Bu. Ya, jadi semua anak-anak ibu sudah paham, waktu ditanya juga sudah bisa menjawab. Cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau masih ada yang bingung, tanyakan aja, tapi insya Allah nggak ada yang bingung kan ya. Nah, dan tugas jangan lupa dikerjakan dan dikirim ke email ibu, oke? Sekian materi hari ini. Materi selanjutnya nanti mungkin kita akan membahas selain sel. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Gimana? Stop record.